Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 991. Mari Pak Gren, kita mulai. Ya, baik. Pertanyaan pertama di episode ini datang dari seorang pria usia 38 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, jemaat gereja GSKI di Kalimantan Timur. Shalom Pak Erastus, saya berterima kasih untuk khotbah-khotbah Bapak yang banyak mengubah pengertian saya. Hanya saja, saya lambat untuk mempraktekkannya karena masih berjuang mematikan kedagingan. Saya terkena radang usus. Apakah itu adalah pukulan dari Tuhan untuk saya? Saya mau bertobat sungguh-sungguh dan memberikan diri saya sepenuhnya untuk diubahkan. Sudikah Bapak mendoakan kesembuhan saya supaya juga menjadikan kesaksian bagi saya bahwa Allah itu benar-benar hidup dan saya harus serius menghormatinya? Terima kasih banyak sudah bersedia membaca pertanyaan saya. Salam hormat. Yang pertama, penyakit itu bisa karena keturunan. Ini memiliki riwayat dari orang tua. Yang kedua, karena kecerobohan kita dalam pola makan dan pola hidup. Apa yang kita tabur, itu kita tuai. Bagaimana keadaan kesehatan kita hari ini, itu peta dari perjalanan pola makan, pola hidup kita sebelumnya. Yang ketiga, kemungkinan karena memang ada dosa yang kita lakukan, sehingga Tuhan memberikan disiplinnya, supaya kita bertobat. Nah, saya tidak tahu dari ketiga ini Anda mengalami masalah usus itu, apa kausalitasnya. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan tidak ingin membuat keadaan kita tidak baik-baik. Tuhan mau keadaan kita baik-baik. Anda menulis di sini supaya menjadi kesaksian ya, kesembuhan. Mestinya yang menjadi kesaksian yang membuat orang bertobat itu bukan hanya orang sakit sembuh loh. Orang menjadi Kristen karena lihat sakit sembuh itu belum membuat dia menjadi orang Kristen yang benar. Tapi ketika melihat kelakuan hidup, perbuatan baikmu, lalu menjadi Kristen, dia akan meneladani perbuatan baikmu. Tapi kalau hanya dari sakit sembuh, dari miskin jadi kaya, belum menyentuh yang hakiki atau fundamental. Yang saya sarankan kepada Anda bertobat. Masih berjuang, puji Tuhan. Tetapi Anda harus lebih radikal, lebih ngotot untuk bisa benar-benar hidup di dalam kesucian. Kalau engkau hidup dalam kesucian, tubuhmu menjadi bait Roh Kudus. Virus bisa mati. Serius. Bahkan Tuhan bisa memberikan organ-organ baru di tubuhmu. Coba kamu hidup suci. Jadikan tubuhmu bait Roh Kudus. Tuhan bisa memberikan organ-organ baru. Dan tidak akan mencabut nyawamu. Karena kamu efektif menjadi bait Allah. Tuhan tolong pria ini dalam nama Yesus Kristus, selamatkan jiwanya, selamatkan tubuhnya. Amin. Amin. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 37 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak di Jerman. Shalom Bapak Pendeta Erastus yang terkasih dan tim Abam. Pak Pendeta, saya mau bertanya mengenai pajak. Kebetulan ada juga yang bertanya di episode 981 mengenai bayar pajak, dan saya langsung teringat kasus saya. Saya tidak punya penghasilan karena saya tidak bekerja. Saya hanya mendapatkan uang dari suami. Namun saya memiliki properti rumah, tanah, dan fasilitas lainnya. Tapi karena tidak ada pemasukan, apakah saya bersalah tidak membayar pajak? Terus pertanyaan saya berikutnya, Pak. Saya sudah 2 minggu tidak bisa tidur sesuai waktu normal. Saya tidurnya pagi, kadang jam 3 subuh dan seringnya jam 5. Atau jam 6 pagi dan bangun sekitar jam 10. Atau 12. Pak, saya berpositif saja dalam menanggapi jam tidur saya ini. Saya rindu banget untuk bisa doa pagi bersama Bapak di jam 5 pagi. Nah, itu kan jam 12-nya di Jerman, Pak. Jadi dalam hati saya bilang ini adalah cara Tuhan agar saya kembali aktifkan jam doa saya selain doa pribadi. Apakah menurut Bapak pemikiran saya ini benar mengenai hal ini? Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk cinta Bapak yang tulus menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak secara pribadi. Saya semakin kagum akan hikmat Tuhan melalui khotbah-khotbah Bapak. Tetap sehat ya Pak. Salam kudus dari kami buat Bapak sekeluarga dan tim Abam Immanuel. Saya tidak tahu maksud properti Anda ini di Jerman atau di Indonesia.
Dan saya juga tidak tahu aturan pajak di Jerman. Tapi pada dasarnya firman Tuhan mengatakan, kembalikan kepada kaisar apa yang wajib kamu kembalikan dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Jadi pajak itu bagaimanapun harus kita selesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tuhan menyudutkan seseorang karena satu dan lain hal harus melanggar firman-Nya. Tidak mungkin. Karena Anda mau punya banyak, karena Anda tidak mau kurang, maka Anda tidak bayar pajak. Itu salah. Ya, pasti Anda bisa membayarnya kalau itu ada aturannya. Ingat, kembalikan kepada kaisar apa yang wajib kamu kembalikan, itu artinya membayar pajak dengan baik. Kembalikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan, itu artinya seluruh hidup kita untuk Tuhan. Oke, mengenai tidur yang tidak teratur, Anda harus berubah. Karena tidur malam hari itu merupakan regenerasi tubuh kita. Itu merupakan proses detox yang sangat sempurna yang Allah sudah buat. Bagaimana Tuhan meregenerasi tubuh kita, mendetoksifikasi tubuh kita waktu kita tidur. Harus bisa tidur paling lambat jam 11, bangun pagi jam 4, jam 5. Ya. Untuk itu coba gumuli. Kenapa itu terjadi? Anda mungkin perlu olahraga. Serius olahraga, bukan sekedar. Agar lelah benar. Biasakan tidur sore hari. Jam 10, 11, jam 9. Lalu bangun jam 4. Ya. Kalau saya malah terbalik, jam 3 sudah bangun. Ini malah baru tidur. Tapi ini jam Jerman. Alasan bahwa dengan bangun jam 12 siang Anda bisa ikut doa pagi, saya kira itu bukan satu yang dikatakan baik. Karena itu tidak normal, abnormal. Anda harus normal di masyarakat di mana pagi harus bangun, bekerja. Ya, ini barangkali Anda di sana hidup makmur, tidak perlu harus cari pekerjaan, nafkah sudah ada, punya suami yang mencukupi. Coba kalau Anda harus bekerja. Anda tidak akan bisa bekerja dengan baik. Pergilah ke dokter, tanya dokter. Mungkin ada cara untuk bisa menyembuhkan pola hidup Anda yang salah itu. Menurut saya mutlak harus tidur pada malam hari dan bangun pagi hari. Itulah sebabnya matahari terbit bukan jam 12. Ya kan? Iya. Kecuali di tempat-tempat tertentu. Oke? Tuhan berkati. Baik, selanjutnya seorang perempuan usia 40 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak, bekerja sebagai di sektor swasta di Malaysia. Shalom Pak Erastus yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Pak Erastus, saya mau bertanya, di mana saya telah bekerja dan sudah masuk 9 bulan di sebuah salon kecantikan. Saya di situ sebagai terapis dan pekerjaan ini juga saya sangat percaya bahwa Tuhan yang memberikan. Dalam pergumulan saya bertahun-tahun, Tuhan menuntun saya akhirnya mendapatkan pekerjaan ini. Nah, waktu saya mulai kerja itu, saya terus minta Tuhan untuk terus memimpin saya dalam hal apapun di tempat kerja ini. Jadi minyak yang saya pakai, saya doakan dulu agar bisa menjadi minyak urapan. Tapi saya minta Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Saya hanya tidak mau salah. Dan setiap doa pagi sama Bapak, saya minta pengurapan dari Bapak, agar setiap orang yang saya pegang dapat merasakan sesuatu yang baru dari Bapak di surga melalui sentuhan saya. Dan setiap kali saya sedang mengoleskan minyak itu, Pak, tangan kanan saya itu rasa panas. Apakah itu tanda pengurapan daripada Tuhan yang saya minta, Pak? Pak Eras, tolong doakan saya agar saya dikuatkan selalu untuk melewati situasi saya yang rumit ini. Kiranya makrifat dari Allah mendahului pikiran Pak Eras untuk menjawab apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya tentang masalah saya ini. Sehat-sehat terus ya Pak Eras, peluk jauh dari anak rohanimu, Pak. Love you. Minta diinfokan kalau sudah dijawab. Tuhan memberkati. Yang pertama adalah menggunakan minyak urapan itu tidak salah. Tapi jangan sampai memberhalakan minyak. Ya. Kalau kita minta pengurapan sesekali boleh, tapi kalau setiap hari saya kira tidak perlu. Karena Roh Kudus sudah di dalam kita. Yang penting bagaimana kita hidup kudus, hidup suci, tidak mendukakan Roh Kudus, itu yang penting. Ini soal pengurapan untuk diri kita ya. Tidak tiap pagi bisa minta pengurapan, enggak perlu, itu keliru.
Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, kita sudah ada dalam pengurapan. Yang penting kita membaca Alkitab, kita hidup suci, tidak mendukakan Roh Kudus. Kalau Anda menggunakan minyak, ya, lalu minyak itu Anda pakai untuk terapis ya. Saya ingat firman Tuhan, jangan membuang mutiara kepada babi atau barang yang kudus kepada anjing. Minyak urapan saya gunakan, tapi tidak sembarang saya gunakan ke setiap orang. Harus berdoa. Siapa orang yang patut saudara urapi pakai minyak itu. Ya. Jangan kemudian minyak nanti akan menjadi seperti jimat. Ngerti maksudnya ya? Nggak salah, tapi tidak selalu minyak kita urapkan ke orang. Harus kita selektif minta pimpinan Roh Kudus. Jelas nggak? Jelas. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 49 tahun, sudah menikah dengan satu anak, jemaat dari gereja karismatik di Madiun. Oke. Shalom Pak Eras, saya wanita yang hidup berdua dengan putri 18 tahun. Suami saya pindah agama Islam dan menikah. Suami saya pindah, mulanya hanya pergi keluar kota untuk bekerja. Saya berjuang hidup dan bekerja untuk putri saya satu-satunya tanpa nafkah dari suami yang sudah tidak peduli akan kami. Sebentar lagi anak saya kuliah, Pak. Kemarin tidak lolos SNBP atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nanti tanggal 5 Mei mau ikut SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, dan UTBK atau Ujian Tertulis Berbasis Komputer di Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Maukah Bapak mendoakan putri saya supaya lulus tes dan Tuhan buka jalan supaya saya agar bisa membiayai putri saya kuliah yang tidak sedikit bagi saya yang bekerja sebagai pegawai toko? Besar harapan saya agar putri saya kelak menjadi sarjana dan bekerja di tempat bagus dan sukses. Saya sudah tidak punya harapan lagi buat suami saya, Pak. Saya berserah saja sama Bapak Elohim Yahweh. Terima kasih, Pak. Saya selalu ikut doa pagi dan selalu ikut ibadah online di Sunday Service. Karena khotbah-khotbah Bapak menguatkan hidup saya. Ketika rasa sedih dan pahit muncul, maka saya teringat firman yang Bapak berikan. Hidup hanya 70-80 tahun. Semua masalah akan selesai pada waktunya. Jangan memarkirkan hati di bumi, memindahkan hati ke kerajaan surga, dan masih banyak lagi, Pak. Terima kasih Bapak, kekuatanku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yang pertama, jangan khawatir hari esok putrimu. Mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa, Tuhan tidak akan mengecewakan kamu. Kamu sudah dikecewakan suami, dikhianati suami, Tuhan akan memberi kamu penghiburan. Yang penting kamu teruskan doa bersama kami jam 5 pagi, hidup dalam kekudusan dan kesucian, mengikuti ibadah-ibadah di True.id. Ini yang akan membangun iman kamu. Di tengah kesibukan kamu tidak boleh tidak kontrol anak perempuanmu. Harus terus dikontrol. Harus menjadi teman bagi anakmu. Karena anakmu itu sakit. Kehilangan bapak, pindah agama, kawin lagi, itu menjadikan dia sakit. Kamu harus membalut dengan perhatian yang sepantasnya dan mendukung dia dalam kegiatan ya sekolahnya. Kalau misalnya dia tidak diterima di negeri, pikirkan untuk di swasta. Tapi Tuhan tolong ibu ini, tolong anak ini. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa, selamatkan keluarga ini. Amin. Saya kira itu saja. Nanti bisa mengirimkan lagi pertanyaan atau jawaban, pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita bantu. Cuman saya mau beritahu ya, kalau anakmu misalnya lulus sebagai sekretaris atau apa, belum tentu hidupnya bahagia loh. Kalau ketemu orang yang nggak benar, akan terulang lagi seperti yang kamu alami. Apa lulus lagi jadi apa misalnya seorang psikolog, belum tentu juga bahagia. Belum tentu juga sukses, semuanya hanya Tuhan saja. Nah, kalau anakmu tergerak menjadi guru agama, jadi konselor Kristen, kami akan membantu.
Ya, kami punya asrama yang sangat baik, betul ya? Ya. Asrama yang baik lah, kalau sangat ya mungkin tidak. Antara asrama dan kampus kami punya bus-bus, ya, bus-bus sendiri, bukan satu, ada banyak atau beberapa bus. Lalu sekolah kami juga akredited, ya, di satu mall yang bersih, rapi, kami menempati sekitar 11-12 ribu meter untuk kampus yang luas. Oke, saya kira itu saja. Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 48 tahun, seorang ibu single parent yang ditinggal cerai mati. Ini panjang sekali, mungkin perlu ini loh. Mungkin kita perlu layanan pribadi ini. Nanti dilayani pribadi karena banyak hal yang mungkin nggak perlu dengar oleh orang lain. Terlalu panjang, kayak surat ya. Oke, jadi intinya apa kita belum jelas. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 44 tahun, sudah menikah, jemaat GSKI di daerah Cirebon. Shalom Pak, saya sudah beberapa kali mengirim pertanyaan di ABAM. Mulai saat masih di sinode lama sampai sekarang berjemaat di GSKI. Saya ingin bertanya tentang kerajaan Allah, langit baru dan bumi baru. Bisakah Bapak menggambarkan seperti apa di sana menurut Alkitab? Kita yang dipilih sebagai anggota kerajaan, apa bedanya yang biasa? Mengapa harus ada perbedaan seperti itu? Apakah sudah tidak ada sakit dan penderitaan? Lalu kita di sana ngapain aja? Wow. Apakah seperti sekarang yang kita lakukan di bumi? Terima kasih, Tuhan memberkati. Pertanyaan Anda ini bisa dijawab dalam 2-3 sesi. Yang judulnya Dinamika Kerajaan Allah. Untuk Bapak ini kita kirimi buku surga. Ada di situ menjelaskan dinamika kerajaan surga. Ada masyarakat, ada pejabat-pejabat kerajaan Allah. Ada pengaturan masyarakat, ya. Yang tentu tidak bisa saya jawab dalam 1-2 menit atau 10-15 menit, nggak bisa. Tapi pertanyaan ini bagus ya. Pak Sunarto ya. Pak Sunarto, kami akan kirimkan buku mengenai surga ke Bapak. Ya. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 54 tahun, cerai mati di daerah Tebing Tinggi, Deli, Sumatera Utara. Shalom Pendeta R. Susabdono, saya berterima kasih kepada Bapak Elohim Yahweh atas hadirnya GSKI Rehoboth melalui Pak Eras. Sehingga hidup saya diubahkan dari karakter saya yang buruk, seperti sering marah-marah, sekarang sudah dapat untuk menahan. Ya, ini satu dari sekian kesaksian ya. Banyak orang diubahkan. Oke, selalu ada pernyataan ini, sering bahkan ya. Terus dari sukar mengampuni, sekarang mudah untuk mengampuni. Amin. Terus bahkan apapun yang diperbuat orang terhadap saya selalu diam. Amin. Seperti jurus Pak Eras. Sekalipun masih jatuh bangun, saya berusaha untuk memperbaikinya. Bahkan dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup yang selalu silih berganti dalam hidup saya. Namun tetap saya percaya bahwa Tuhan cukup bagi saya. Karena masalah terbesar dalam hidup saya adalah bagaimana saya hidup berkenan kepada Tuhan. Mengasihi Dia, mencintai Dia, menghormati serta menghargai Dia yang sepatutnya, yang harus saya lakukan bagi Dia. Karena Dialah hidup saya, sumber pengharapan saya dan cita-cita saya, serta tujuan hidup saya bersama Dia selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru. Saya sangat bersyukur sekali atas hadirnya Truth ID. Hampir seluruh rangkaian kegiatan saya ikuti. Seperti doa pagi, setiap pagi jam 5 pagi, ABAM, Muaski, Suara Kebenaran, Civitas Akademika, serta khotbah-khotbah lainnya seperti GSKI Tomohon dan GSKI Goshen, dan saya sudah kecanduan. Ibarat kata, tiada hari tanpa khotbah Pak Eras. Dan ini adalah surat saya yang ketiga kalinya saya kirim di ABAM. Maaf Pak kalau merepotkan Bapak. Sayalah orangnya Pak yang terkena kuasa gelap di saat Bapak mendoakan orang yang terkena kuasa gelap pada saat doa pagi. Ketika itu saya muntah yang berupa cairan putih, bercak darah, dan sampai sekarang ini juga masih seperti itu Pak. Sudah banyak perubahan yang saya alami. Sebagai buktinya Pak, dulunya saya tidak suka berdoa. Sekarang justru sebaliknya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya Pak, kenapa saat membaca Alkitab saya terus mengantuk? Walaupun saya berusaha melawan, tetap ngantuk juga Pak. Ada kaitannya karena di rumah yang saya tempati sering didatangi kelelawar, kupu-kupu, capung, ulat bulu, dan selalu berpindah-pindah tempat. Pada saat berdoa pun sering muncul seperti pintu tertutup rapat antara bumi dan langit, dan pintu itu berwarna hitam
Apakah artinya semua itu, Pak? Karena saya sangat khawatir akan keselamatan kekal saya, Pak. Karena saya rindu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi Bapa Elohim Yahweh. Masih banyak yang saya mau ceritakan di sini, Pak. Atau saya perlu doa pelepasan ya, Pak. Karena waktu saya sakit, saya pernah ke dukun untuk berobat di bawah keluarga. Waktu itu saya belum mengerti kebenaran yang murni. Karena melalui khotbah Pak Eras lah saya menyadari semua dosa-dosa yang saya lakukan. Sehingga mukjizat terbesar dalam hidup saya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dan mengalami perubahan serta pembaruan hidup dalam Yesus Kristus. Tolong doakan saya, Pak, sewaktu membaca surat ini agar saya dilepaskan dari kuasa gelap yang mengikat hidup saya. Terima kasih Pak Eras atas waktu dan tenaga dan pikirannya. Semoga panjang umur dan sehat selalu, dan saya selalu berdoa untuk Bapak. Dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu memperhatikan dan menyertai pelayanan Bapak dan seluruh tim Rehobot. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ini satu dari sekian kesaksian ketika saya pelepasan lewat doa itu ada yang muntah. Ya, betul. Berarti kuasa Tuhan itu luar biasa ya. Lewat doa saja bisa terjadi pelepasan. Tapi ini belum tuntas. Nanti kita tolong bawa ke Pak Sutardi untuk ditelepon lewat video call. Video call. Ibu akan di video call oleh pelayan kami atau mungkin oleh saya sendiri nanti. Kita lihat ya. Untuk dilepaskan. Ya. Ibu siapkan minyak urapan, minyak baby oil. Nanti baby oilnya akan didoakan dan akan dilepaskan. Dari yang Ibu ceritakan soal kelawar, lalu beberapa hal yang aneh-aneh itu simptom gejala ada kuasa kegelapan di rumah Anda atau Anda belum lepas secara penuh. Jadi muntah Anda yang putih-putih itu ya sering kami lihat itu. Nah itu betul-betul luar biasa ya kuasa Tuhan. Kami akan doakan lagi Ibu. Setia terus Bu, Ibu akan tuntas. Dan Ibu memang diberi jadi anak Allah. Luar biasa. Ibu jangan takut tidak selamat. Ibu sudah selamat. Dan akan pasti selamat. Teruskan. Ya baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 14 tahun. Seorang pelajar SMK di Pontianak, Kalimantan Barat. Shalom Pak Pendeta, Asosiat Profesor Dr. Erastus Sabdono beserta tim Abam. Ini umur 14 tahun udah bisa panggil asosiat ya. Ini hebat lah ya. Iya. Wanita ya. Terus sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan tim karena sudah berkenan menjawab pertanyaan saya pada Abam episode ke-901. Saya mengucapkan terima kasih untuk respon positif Bapak saat menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Puji Tuhan Pak, saya sudah dihubungi oleh Pak Pendeta Kuetpin Yosua di GSKI Rehobot Ketapang. Dan sekarang saya merupakan bagian dari komunitas di cabang GSKI Rehobot Pontianak. ya di Rehobot GSKI ada di Pontianak. Ada. Alamatnya tahu nggak? Belum. Ya nanti mesti dikasih tahu ya. Nanti saya umumkan ya. Terus Bersyukur kepada Bapak Elohim Yahweh, saya merasa damai bisa berada di GSKI Rehobot Pontianak. Karena selama ini mendengar khotbah di gereja saya yang dulu rasanya karena ajaran Bapak yang sudah terlalu melekat kuat di pikiran saya. Pada Abang episode sebelumnya, yaitu 901, terdapat kesalahpahaman mengenai tingkat pendidikan saya. Bapak salah mengira kalau saya masih SMP. Namun saya sebenarnya sudah SMK. oh ya, sudah SMK ya, 14 tahun SMK ya. Berarti akselerasi. Oh iya ya. Bapak bilang saya bisa sekolah di Ecumene Christian High School. Lalu Bapak bilang akan menelpon saya selama beberapa menit. Terus terang saya kaget dan panik karena saya tidak memprediksi kalau Bapak akan menelpon saya. Tapi saat saya cek log panggilan, tidak muncul notifikasi panggilan dari Abam. Saya pikir Bapak terlalu sibuk, saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Namun setelah 2 bulan berlalu semenjak saat itu, pada Jumat 22 Maret 2024, saat saya pergi ke GSKI Rehobot Pontianak untuk mengikuti doa malam yang dipimpin oleh Bapak melalui live streaming, salah satu pendeta Pratama di GSKI Rehobot Pontianak yang pernah menghubungi saya atas nama Abam, yaitu Pendeta Heru, yang pernah ditabiskan oleh Bapak menjadi pendeta Pratama pada KKR tanggal 20 Februari, mengatakan kalau ternyata Pak Eras pernah menelpon saya sebelumnya dan saya tidak sadar. Saya kemudian merasa bersalah dan akhirnya sekarang setelah berpikir panjang, saya menulis pesan ini untuk Pak Eras. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bapak dan tim. Saya sungguh tidak sadar kalau pernah dihubungi oleh Bapak. Sebelumnya saya mengirimkan pertanyaan kepada Bapak melalui nomor WhatsApp ibu saya karena ada alasan tertentu. Jikalau Bapak berkenan, Bapak dapat menghubungi saya kembali dengan nomor ini. Tapi kalau Bapak tidak dapat menghubungi saya atau sibuk, tinggalkan pesan saja untuk saya, tidak masalah Pak.
Tapi kalau tidak bisa keduanya juga sangat tidak apa-apa. Saya benar-benar tidak mau merepotkan Bapak. Pak Eras sudah cukup sibuk sekali, apalagi Bapak sedang mengawal pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat besar saat ini. Ngomong-ngomong Pak, mendengar khotbah Bapak ternyata bukan hanya membuat saya tertawa, namun juga bisa membuat air mata saya mengalir, apalagi melihat betapa beratnya perjuangan Bapak. Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan hal seperti ini. Bapak dihina oleh orang banyak, dicap sesat begitu saja, padahal mendengar khotbah Bapak saja tidak pernah. Namun tidak sekalipun Bapak membalas hinaan mereka dan menerapkan jurus 3D, diam, diam, dan diam. Ini buat saya salut dan ingin berusaha mencontoh teladan Bapak. Seperti yang Bapak katakan di episode sebelumnya, kalau saya jadi cerdas karena Truth ID. Saya awalnya hanyalah orang bodoh dengan IQ rendah dan tidak memiliki kecerdasan apapun dalam bertindak. Tapi karena mendengar firman yang disampaikan oleh Bapak, saya setidaknya sekarang bisa mengambil setiap keputusan dengan lebih bijak, meskipun masih banyak yang meleset karena saya masih belum sempurna, Pak. Kali ini saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa ukuran mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa? Apakah dengan memberi waktu kita untuk mendengar khotbah dan berdoa itu sudah termasuk ukuran kita mencintai Tuhan? 1, ukuran mencintai Tuhan itu hidup suci. Ukuran hidup suci itu adalah tidak melukai siapapun, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain mengenal Tuhan, membuat orang lain tertolong. Itu ukurannya. Ya, tidak melukai dengan perkataan atau perbuatan. Oke, teruskan. Kedua, kalau kita belum melakukan dosa, namun ada potensi dosa dalam diri kita, contohnya, ada rasa ingin marah tapi tidak meluapkan amarah tersebut secara terang-terangan, melainkan meledakkannya di dalam hati secara sunyi tanpa sumpah serapah, apakah kita tetap harus minta ampun kepada Bapa atas potensi dosa yang belum membuahkan dosa tersebut? Kalau belum membuahkan, artinya belum menjadi kemarahan. Kok mau marah ya? Ya tentu belum dosa. Tapi kalau sudah marah, walaupun dalam hati, tetap harus diakui. Saya juga sering kok minta ampun. Belum saya lakukan, tapi saya sudah kesel, sudah marah, lalu saya minta ampun. Lain waktu mau kesel, mulai hati-hati saya. Mau marah, mulai hati-hati. Marah dalam hati, ya. Begitu. Terus? Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Maaf pesan saya panjang sekali dan maaf kalau ada unsur-unsur yang merepotkan. Pada episode sebelumnya saya tidak memberitahu nama saya, namun kali ini saya mencantumkan nama saya pada pesan ini. Sekiranya Bapak dan tim Abam sehat selalu dan panjang umur supaya dapat lebih banyak membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jaga kesehatan Pak. Kami semua jemaat yang ada di luar daerah Jakarta sekaligus yang ada di Jakarta masih sangat memerlukan Pak Eras. Sekiranya dengan pelayanan Bapak semakin banyak orang yang akan dijebak oleh firman-Nya yang disampaikan oleh Bapak, khususnya untuk anak-anak muda seperti saya. Juga berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang dahulu meragukan Bapak yang sekarang malah menjadi pecinta suara kebenaran, saya berharap banyak orang-orang yang meragukan ajaran Bapak akan sadar kalau ternyata firman yang Bapak sampaikan adalah kebenaran yang murni dari Tuhan sendiri. Always smile ya Pak. Kami semua senang melihat Bapak tersenyum dan bahagia. Bagi kami senyum Bapak begitu berharga seperti madu. Sangat manis dan menghangatkan. Akhir kata, saya temukan peribahasa yang sepertinya cocok untuk Bapak. Usia boleh saja bertambah, namun semangat dan optimisme Bapak haruslah senantiasa berkobar bagaikan api yang tak kunjung padam. Sekian dari saya, we love you Pak Eras. Aduh, luar biasa ini. Yurika ya namanya. Ya, Yurika. Yurika, we love you. Sincerely, ya. Kami mengasihimu dengan tulus. Nanti diingetin di telepon ya. SMK ya, kelas 1, kelas 2 nih. Kelas 1 ya, oke. Nanti kalau Pak Gren ke Pontianak temuin ya, atau saya ke Pontianak. Saya mesti ke Pontianak nanti ketemu deh ya. Kamu ya umur 14 tahun tapi tulisan kamu seperti orang dewasa. Iya. Bener-bener. Kamu tadi bilang bahwa kamu itu tidak pinter dulu bodoh. Iya. Kamu ikut Truth ID, kamu jadi cerdas, sungguh. Yurika ya. Yurika, Tuhan berkati kamu, we love you. Amin. Oke. Sampai di sini 991, kita masuk di episode 992 nanti. Tuhan berkati.